Tadi itu di sekolahnya nenek aku dipanggil sama tukang masaknya dan juga Cece di sebelah rumah ini, tetangganya nenek ini ya. Mereka membahas tentang kalau saya tidak boleh ngambil nasi kotak sendiri, harus ini tuh pengganti jengkol, pengganti pete. Nih aromanya betul-betul pete beneran, tahu nggak? Ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pete. Nah tadi aku ngambil jamur kering ya teman-teman ya. Nih ini mau tak cuci bersih, kemudian mau tak rendam. Aku suka banget teman-teman sama ini, sama jamur ini ya, jamur siangku. Oke. Dan menurut saya siangku ini, jamur kering ini itu aromanya hampir sama dengan petai ya. Yang suka pete boleh dicoba, enak banget. Ini pengganti pete ya. Misalkan kita kencing, aroma kencingnya pun seperti aroma petai teman-teman. Makanya aku nyebut ini petai kedua buat saya ya. Makanya aku seneng banget. Awalnya aku nggak suka, tapi lama-lama suka teman-teman. Aromanya itu memang kayak petai, apalagi direndam kayak gini, keluar banget khasnya kayak gitu. Kalau sudah digoreng itu digado buat cemilan juga enak banget, mantep. Nanti siang saya kasih tahu bagaimana caranya menggoreng siangku ya, menggoreng jamur kering ini. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow. Sebagai bos kedua guys, wes lah, wes oke lah. Tak kira tempe gosok mbak ini. Terus ya aku mulai ya, makasih. Samalah, tialah. Pejo lah. Waktunya makan guys, aku tak pulang ya guys. Pulang teman-teman. Nah teman-teman, aku sudah sampai di rumah. Ini aku makan apa? Sehujan. Hai. Apa sehujan? Kok cuma? Ini apa? Mbak aku rasa ngomong guys, yang nggak ngerti bahasa. Kalau punya pasien seperti mbahku, semakin sulit belajar bahasanya ya. Bisa omong nggak iso nyari. Polisi lewat. Hari ini menunya enak banget. Hauzi, betul. Impian bisa hauzi. Tuh ya. Ini menu nenek saya teman-teman ya. Ada ayam, bebek, daging bebek, ada sayurannya komplit. Nanti tak kasih tahu menunya hari ini ya. Tidur. Banyak kalau makan tidur. Nah teman-teman, ini tadi menu dari sekolahnya nenek ya. Untuk supnya di sini sup tungkwa. Tungkwa itu apa ya teman-teman ya? Lupa namanya aku teman-teman, kalau Indonesia namanya apa ya? Lupa. Yang gemantung itu loh, polo gemantung. Terus ini bakso ikan ya, supnya ini. Dan ini tadi sudah saya ambil untuk makan siangnya nenek ya. Aku tadi ditambah ceker sama bibi yang di dapur masak ya teman-teman. Ini ada sayuran juga, udah aku ambil sayurannya tadi itu.
Dan ini nasinya teman-teman dan lauknya ya. Ini saya cocok tinggal nambah sambal aja, aku nggak usah masak. Dan ini tadi aku dikasih Cece Uti tumis kangkung teman-teman, jadi aku nggak usah masak sayur ya, ngabisin sayurnya nenek tadi itu, nasi kotaknya. Terus juga ada biji nangka teman-teman, ini sudah matang ya, tinggal makan. Dan aku tetap mau berbagi tips masak jamur ring ini ya teman-teman ya, atau siangku ya. Ini baunya seperti petai. Rasanya juga seperti petai, misal kita kencing, aromanya pun seperti kita habis makan petai. Ini aromanya aja petai. Dan ini airnya bisa dipakai ya teman-teman untuk bikin sup, bikin apa aja ya, tapi ini mau tak buang, aku ambil ininya aja ya. Kemudian ini jamur keringnya yang sudah saya cuci bersih, ini diperas ya teman-teman ya, sampai airnya itu betul-betul habis tuh. Untuk memotongnya sesuaikan dengan selera kita teman-teman, aku motongnya seperti ini. Nah, memotongnya kayak gini ya. Sambil memotong jamurnya, di sini aku mau cerita teman-teman ya. Tadi itu di sekolahnya nenek, sehabis saya memandikan nenek, saya itu dipanggil sama tukang masaknya. Aku sudah siap teman-teman ya, misalkan dipermasalahkan video-video saya kayak gitu kan, aku sudah siap siaga. Soalnya di sana yang ngebantu tetangga aku yang kepo, tetangga aku yang kepo itu masih saudaranya nenek ya, yang cowok maksudnya suaminya masih saudaranya sini kayak gitu. Beliau itu jangan betul-betul kepo. Saya sering bermasalah sama orang itu semakin hari itu semakin menjadi-jadi kalau nggak dilawan ya. Tetanggaku ini yang bantu-bantu di sekolahnya nenek itu juga pernah melaporkan semua video-video saya teman-teman ya. Akhirnya saya cekcok sama orang kantor dan pengacaranya Pak Bos ya. Tapi untungnya saya itu mengambil video sudah izin sebelumnya. Begitu saya masuk di sini, saya itu sudah minta izin ke majikan. Tapi aku ngomongnya ke majikanku yang nomor 2. Kesalahan saya di situ. Misal aku ngomong langsung ke majikanku yang pertama, kemungkinan beliau tidak akan meledak-meledak di saat ada tetangga yang kepo, ada tetangga yang tidak suka, dan ada tetangga yang melaporkan video-video saya ya. Dan kebetulan yang melaporkan video-video saya itu tetangganya nenek yang masak, yang membantu masak di sekolah nenek ya. Dulu nggak di sana teman-teman, akhir-akhir ini dia bantu-bantu di sana. Di sana beliau itu kerja dan juga digaji ya, kayak gitu. Nah terakhir dan aku pun menjelaskan kalau di sini saya begitu masuk saya sudah minta izin ke majikan. Saya pun juga menjelaskannya itu ke orang kantor dan juga ke pengacaranya majikan saya gitu. Dan akhirnya saya yang menang di dalam perdebatan itu teman-teman, karena aku sudah izin sebelumnya ya. Sedangkan majikan saya yang nomor 2 yang saya minta izin itu tidak mau komentar teman-teman, padahal beliau sudah tahu kalau aku itu sudah minta izin sebelumnya. Begitu masuk berapa hari ya, 1 hari itu aku langsung ngomong kalau aku punya akun YouTube, akun fanspage Facebook, dan juga akun TikTok. Dia tahu semuanya. Nah setelah saya minta izin, saya kasih tahu ini akun channel saya, langsung beliau mensubscribe teman-teman, mensubscribe YouTube saya kayak gitu. Nah setelah selama kurang lebih belum ada 1 tahun, muncullah tetangga itu tidak suka sama saya dan video-video saya dilaporkan, padahal sebelumnya saya itu sudah izin. Dan tetangganya majikanku ini tahunya itu dari majikan saya yang nomor 2. Dia dikasih tahu kalau saya itu punya akun channel YouTube gitu. Dan aku pun apa ya, sering di situ sering curhat masalah keseharian aku kayak gitu ya teman-teman ya. Memang
saya sering dikepoin sama tetangga itu, tapi nggak apa-apa lah ya, itu sudah berlalu ya teman-teman ya. Dan akhirnya aku membuat akun yang baru, ya ini Muhayah Family. Jadi saya pisah karena memang ada suatu hal, yang satunya di akunku Maya Kalbi ya, dan alhamdulillah, dan akunku yang baru ini sudah termonetisasi teman-teman ya, sudah mendapatkan uang. Biarpun saya seperti ini, biar aku ngoceh kayak gini, biar aku nggak dandan cantik, video-video aku berpenghasilan teman-teman ya, dibayar sama YouTube gitu ya. Ini bukan sekedar ngomong-ngomong biasa, bukan sekedar video-video biasa ala-ala gitu, enggak. Di samping di sini aku buat hiburan, buat kenang-kenangan nantinya kalau aku sudah menjadi pensiun TKW, suatu saat nanti bisa dilihat-lihat, oh ya anak putuku, anak cucuku nanti bisa tahu kalau di Taiwan itu seperti ini, kayak pokoknya buat kenang-kenangan aja, buat cerita. Dan alhamdulillah saya itu tipe orang tidak menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah uang buat saya. Saya membuat channel ini selain buat hiburan, buat kenang-kenangan nantinya, dan bisa mendapatkan penghasilan, itu suatu bonus teman-teman ya. Alhamdulillah, itu rezeki dari Yang Maha Kuasa, rezeki orang ngevlog ya. Istilahnya saya itu masih vlogger kecil teman-teman ya, masih konten kreator kecil banget segini ya, tapi sudah mempunyai hasil biarpun kecil banget ya. Pejuang receh, penghasilannya bisa untuk tambah-tambah gitu teman-teman. Tadi itu di sekolahnya nenek aku dipanggil sama tukang masaknya dan juga Cece di sebelah rumah ini, tetangganya nenek ini ya. Mereka membahas tentang kalau saya tidak boleh ngambil nasi kotak sendiri, harus tempatnya nasi kotak nenek itu dibawa ke dapur, dan mereka yang ngasih, maksudnya yang menata, maksudnya menu-menunya ke dalam nasi kotaknya itu. Saya tidak boleh ngambil sendiri ya teman-teman ya. Ya tadi itu aku ngelihat aja, cuman diajak ngobrol seperti itu. Terus tukang masaknya itu sama Cece yang tetangga saya itu, apa itu namanya, ngebahas ya, curhat lah istilahnya ya teman-teman ya. Waktu ngemas nasi kotaknya nenek, mereka itu berbicara gini, kamu tidak usah ngambil nasi kotak sendiri, biar aku ambilin, karena kalau kamu ngambil waktu siang hari, waktu jam selesai gitu ya, maksudnya sudah selesai sekolah, itu pasti maksudnya itu sudah koretan, maksudnya sudah sisa-sisa, maksudnya sisa gimana ya, kan soalnya banyak banget orang yang dikasih pentang itu teman-teman ya, yang lansia-lansia yang berusia lebih dari usianya itu 80 tahun ke atas, itu memang dapat jatah dari sekolahnya nenek itu ya. Dan bagi lansia yang ada di tempatnya nenek sekolah itu semuanya rata-rata 80 tahun usianya teman-teman. Jadi makanya di tempatnya nenek itu gratis. Tadi itu tukang masak sama Cece di sebelah itu ngomongin kalau nenek itu memang gratis karena usianya sudah 80 lebih gitu ya. Lansia yang berusia 80 tahun itu sudah jadi tanggung jawabnya pemerintah gitu ya. Makanya di sekolahnya nenek itu digratiskan, memang usianya rata-rata 80 tahun ya, kayak gitu. Dan tukang masaknya itu pun tadi ngomong, kapan itu kan aku nggak ada jatah apa itu lauk ya teman-teman ya buat nenek ya. Dia bilangnya gini, itu karena kelupaan katanya teman-teman, karena kamu kan dibawa pulang, kalau kamu ngambil nasi kotaknya dibawa pulang, untuk kotaknya itu taruh aja di dapur, diantrikan biar kita yang bantu untuk mengemas apa ya, nuang apa ya, untuk mempersiapkan lauk-lauk dan nasinya, kayak gitulah istilahnya. Nggak boleh dibungkus sendiri, kalau dibawa pulang harus mereka yang ada di dapur. Makanya pagi-pagi sekali misalkan aku datang, tempat nasi kotakku harus dikumpulin di dapur kayak gitu. Nah gini teman-teman ya, mungkin ini respect ya, mungkin ini suatu gimana ya, kemarin itu kan aku kedatangan majikan aku yang nomor 1 ya, aku disitu kan juga curhat ini, bos misal nenek di sekolahnya itu membayar gimana biar apa itu menunya itu agak sedikit sehat lah, biar sedikit komplit makanannya. Kasihan nenek cuman dapat ini pas waktu dapat nasi labu kuning itu kan aku kemarin curhat ke majikan aku ya teman-teman ya. Dan aku minta, saya suruh majikan aku untuk membayar aja, biar kelihatannya itu kita nggak numpang makan gitu ya, biarpun dari di sana
mati-matian buang tenaga ya, bersih-bersih di kelas gitu. Saya minta majikanku untuk membayar aja, biar kita itu tidak terlalu diremehkan, biar kita itu di depan mata mereka seolah-olah kita nggak numpang ya teman-teman ya. Kalau makan gratis itu kan seolah-olah kita itu numpang makan gitu ya, walaupun saya menjual tenaga saya gitu ya, bersih-bersih segala macam di sana gitu ya. Dan ternyata majikan aku juga menjelaskan kenapa nenek itu kok gratis gak membayar dan kamu harus bantu-bantu di sana. Soalnya nenek itu usianya sudah 80 tahun. Kalau usia 80 tahun masih sekolah itu digratiskan, memang gak ada biaya ya. Beda sama yang dulu, nenek kan belum ada 80 tahun jadi harus membayar kayak gitu. Dan kamu bersih-bersih di sana itu kedannya aja, jangan terlalu difokuskan, kamu tetap fokus ke nenek aja. Majikan aku ngomong begitu kemarin teman-teman ya. Dan alhamdulillah hari ini aku dipanggil sama tukang masak, yang dibahas sama seperti yang aku bahas kemarin ke majikan aku. Mungkin ya, mungkin curhatan aku ke majikan aku kemarin itu direspon sama majikan saya dan dibahas mungkin di grup sekolahnya itu ya teman-teman ya. Kan setiap bulannya itu ada pertemuan, dan yang bantu-bantu di sana mulai dari guru, mulai dari yang berkebun, mulai dari yang masak ya, itu semua digaji ya. Dan apa itu kayak yang punya rumah, yang punya tanah itu, yang punya gedung itu pun juga digaji teman-teman ya. Jadi fasilitasnya itu pun juga dibayar sama pemerintahan ya. Tidak semuanya dibebankan ke majikan teman aku, enggak. Majikan teman aku pun juga bekerja di sana, dia dapat gaji juga ya. Ada donatur juga teman-teman ya, dan donatur itu pun juga ada teman-teman, banyak sekali. Selain dapat tunjangan dari pemerintah, pihak sekolah lansia itu semua dapat ada donaturnya sendiri-sendiri kayak gitu. Makanya tadi itu sama tukang masak dijelaskan kayak gitu ya. Alhamdulillah sama seperti majikan aku kemarin waktu aku membahas masalah itu. Kenapa nenek kok nggak bayar, kok gratis? Alangkah baiknya kalau membayar. Dan ternyata kenapa gratis? Karena nenek usianya sudah 80 tahun ke atas. Nenek aku usianya itu 88 tahun teman-teman. Yang penting aku sudah paham, sudah tahu ya teman-teman ya. Yang penting unek-unekku, beban pikiran aku saya utarakan ke majikanku yang nomor 1. Dan tadi itu sudah ada respon dari tukang masak di sana gitu ya. Karena ya gimana ya teman-teman ya, kalau kita dikasih makan kayak gitu, terus saya juga di sana menjual tenaga, dapatnya kayak gitu, kan mending kita membayar aja. Jadi kesannya itu tidak numpang makan gitu teman-teman ya. Kalau membayar kan kita punya punya harga diri gitu ya teman-teman ya, nggak seenaknya saja, nggak kita di sana nggak numpang makan aja kayak gitu. Alhamdulillah ada respon dari kedua belah pihak, dari majikan aku dan dari tukang masak kayak gitu, daripada geger terus ya kan. Saya itu kepinginnya itu misalkan ada permasalahan itu segera diselesaikan. Saya itu orangnya seperti itu teman-teman ya. Terus aku mau minta menanya sendiri itu enggak, yang penting sudah jelas ya udah, aku sadar diri gitu teman-teman ya. Saya bisa mengambil kesimpulan di mana letak kesalahan saya itu. Nah ini jamur keringnya sudah selesai saya potong-potong. Kemudian di sini saya kasih garam sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak biar nggak terlalu asin. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata ke seluruh jamur keringnya ya teman-teman, siangkunya tuh. Aku menggorengnya pakai minyak sedikit ya teman-teman ya, karena aku masih proses diet. Dan misalkan kalian pinginnya yang kriuk kayak kerupuk itu bisa pakai minyak banyak ya, kalau aku cukup dikit aja teman-teman. Dan untuk tahu yang aku beli tadi, dan rencananya untuk saya makan nanti siang hari ini maksudku ya teman-teman ya, untuk makan siang ternyata nggak jadi ya teman-teman ya, karena lauknya hari ini itu cocok buat aku, tinggal ngegoreng jamur kering ini aja. Nah ini menu saya teman-teman. Nah karena aku suka banget yang namanya tulang-tulang,
jadi aku ngambil yang tulang-tulang saja. Nah, pokoknya senengannya itu krokot-krokot saya teman-teman ya. Bagian kaki ini lihat kukunya nggak dipotongi, sayap itu aku suka banget. Dan ini sayurannya mau tak makan semua ya, karena ini halal, tidak ada campuran daging babinya atau minyak babinya ya teman-teman. Tuh, ini ada usus, ini usus bebek juga, ada rumput laut juga. Dan ini saya sisai dagingnya untuk nenek makan, untuk nenek dimakan nanti malam ya teman-teman. Ini dia. Tuh banyak kan, mateng jamurnya teman-teman. Tuh, ini pengganti pete, ini tuh pengganti jengkol, pengganti pete. Ini aromanya betul-betul pete beneran, tahu nggak? Dan ini kemarin itu aku beli bubuk terasi kedelai, ini bubuk terasi ya teman-teman ya. Ini sudah matang, tinggal makan. Ini sudah ada rasanya ya, pedas dan asin. Terus ini sambal aku, saya coba dulu sayurnya. Biasanya Cece Uti itu kalau masak pasti pedas ya. Ini tak coba dulu, misalkan kurang pedas saya tambah cabai, kalau pas ya udah nggak usah ditambah apa-apa. Oke teman-teman, masya Allah banyak banget. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ini tak cobain dulu ya teman-teman. Ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pete. Enak. Enak banget. Cece Uti itu saya nyebutnya bos kedua. Saya itu sering bengkerengan sama Cece Uti, tapi sekedar bengkerengan biasa teman-teman. Boleh dicoba ya teman-teman, betul-betul kayak pete. Nanti kalau pipis aromanya kemana-mana kayak petai. Oke teman-teman, aku tak makan pelan-pelan. Videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton mulai awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa dalam waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mau ya family.